Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan Pogi Raska cuy. Oke cuy, sekarang ada di lampu merah Kenjeran. Apakah saya dapat hijaunya? Bismillah. Oke, pelan-pelan dulu. Kita dapat hijau atau tidak untuk sore hari ini? Sebentar, tahan. Hal genting di sini. Kalau dapat hijau, alhamdulillah. Kalau enggak, sabar. Oke, alhamdulillah. Dapat hijau. Oke cuy, dapat hijau, alhamdulillahirobbilalamin. Oke, bagaimana kabar-kabar semuanya buat teman-teman yang lagi dengerin suara saya? Kali ini 20 Juni 2022 jam 5:05 kita sudah lepas dari lampu merah Kenjeran. Bagaimana kabar kalian semua? Saya harapkan semuanya sehat walafiat, dalam kondisi bahagia, dan apapun yang direncanakan lancar dan sesuai dengan rencana. Amin amin ya rabbal alamin. Jangan lupa kalau lagi pas ini dilihat sebelum sholat. Kalau belum sholat apapun yang 5 waktu belum dilaksanakan, monggo sholat terlebih dahulu. Oke cuy, lanjut ke topik pembahasan di Suramadu Seru, ngobrol seluruhnya Suramadu. Apa yang sih yang mau saya bahas hari ini, sore hari ini? Oke, sore hari ini yang lagi booming seminggu ini di semua media sosial terkait sandal jepit cuy. Saya mau bahas sandal jepit yang beredar di kalangan masyarakat dan pembelakuan incar. Jadi incar yang berlaku di beberapa titik atau di beberapa wilayah di Indonesia itu tujuannya baik ya. Jadi pemberlakuan incar yang kayak gini nih, kalau saya masuk diincar jelas kena tilang loh ya. Yang di depan ini itu jelas kena tilang kalau ketika mobil incar itu lewat. Jadi saya mau bahas incar dan sandal jepit. Oke, jadi saya belum mendapatkan informasi pasti, belum mendapatkan kevalidan data terkait keputusan apakah dengan menggunakan sandal jepit itu apakah ditilang atau tidak. Tapi berdasarkan sumber yang saya lihat di beberapa media sosial itu, yang pertama, satu, kalau buat teman-teman yang nggak pakai helm dan yang lainnya, jika terjepret mobil incar itu pasti dapat surat cinta dari Starla, bukan dari polisi cuy. Karena pemberlakuan dari tilang itu berlaku ya, jadi tidak hanya di mana di ruas jalan tol. Jadi selama mobil incar dia berpatroli, ketika kalian tidak melengkapi surat berkendara dan kelengkapan berkendara kalian, bisa dipastikan kalian dapat surat cinta masuk ke rumah masing-masing. Jadi bagaimana kalau yang tidak atau belum balik nama, kita beli motor second, jadi si pengendara atau pemilik yang sudah menjual sebelum kita balik nama akan tetap dialamatkan ke tempat tersebut, namun informasinya nanti ada keterangan bahwa sudah dijual. Nah, dijual ke siapa, prosedurnya saya nggak tahu, gimana itu nagihnya dan pembayarannya itu seperti apa. Nah, itu kayaknya nanti si penjual akan menghubungi pembelinya. Jadi kurang lebih kayak gitu, bahwa ada surat tindakan tilang dari kepolisian. Jadi kurang lebih seperti itu. Saya belum dapat informasinya pasti, tapi ada sumber menyatakan kurang lebih seperti itu cuy. Oke, kita kasih jalan dulu. Jadi mobil incar, jadi buat teman-teman silakan dilengkapi berkendaranya. Tujuannya baik karena kita juga menjaga keselamatan diri kita sendiri, juga menjaga keselamatan orang lain, lebih tepatnya kurang gitu. Nah, sekarang kita bahas nih yang utama, sandal jepit. Nah, kalau sandal jepit itu gimana akhirnya? Ini pendapat saya, pendapat saya, dan apa yang saya lihat selama seminggu ini di beberapa media sosial, baik dari netizen yang memparodikan ataupun hal-hal yang beredar di media sosial, plus saya lihat beberapa media sosial yang ada di kepolisian. Jadi sandal jepit yang dilakukan proses penindakan itu hanya teguran. Koreksi jika saya salah, itu hanya teguran. Jadi tidak ada proses tindakan tilang. Jadi kalau memangnya saya salah mengucapkan, baik dari kepolisian atau apa, mungkin bisa diluruskan, atau saya diajak bener nggak. Nah itu dia, jadi ada cross and check, jadi ada saling-saling ini mengingatkan atau memberikan saling tindihan informasi. Jadi ketika saya menyatakan seperti ini ternyata beda, saya minta tolong dikoreksi, karena faktanya saya melihat di media sosial berdasarkan itu cuy. Jadi itu tidak ada peningkatan tilang, hanya proses peneguran. Apakah disanksi atau gimana? Sepertinya tidak. Jadi bukan tilang cuy, jadi hanya sebatas teguran. Jadi buat teman-teman
daripada ngurusin sandal, kenapa nggak ngurusin jalan? Itu dia. Karena mungkin beda instansi ya. Jadi instansi yang dilakukan kepolisian adalah bagaimana dia memberikan rasa aman, rasa nyaman buat pengendara dengan solusi yang disampaikan. Kalau yang jalan itu bisa jadi tugasnya Pak siapa sekarang PU ini Purnya. Jadi siapa tuh yang yang viral sama Mbak Najwa tuh, aduh saya lupa. Jadi Pak Basuki ya. Nah itu mungkin kewenangan ini ya, yang berwenang di jalan raya. Jadi itu menjadi cambuk buat teman-teman di kementerian yang mengurusi jalan raya. Itu tidak hanya menyudutkan kepolisian, jadi ada saling tindih tanggung jawab, bukan saling tindih, saling melengkapi tanggung jawab bahwa dengan adanya solusi seperti itu ya harus diperbaiki jalan raya. Jangan hanya ngurusin sandal jepit, karena sandal jepit karena saya ada punya video ya, kepolisian juga pakai sandal jepit ketika mau pulang apel atau apa, saya ada videonya. Jadi tidak bisa masa ke pasar pakai sandal jepit sih, masa mau ini pakai sandal jepit ke Alfamart, Indomaret pakai sandal jepit. Itu dia. Jadi harus ada pengurusan informasi. Jadi nggak asal memberikan informasi. Jadi mungkin buat teman-teman dari kepolisian atau instansi kepolisian bisa memberikan banyak influencer yang ada di Indonesia ini bisa digunakan menjadi tangan kanannya untuk menjelaskan bener sih nggak sandal jepit itu buat pemberlakuan tindakan tilang dan yang lainnya. Itu dia. Jadi bisa digunakan buat teman-teman, informasi dari teman-teman influencer buat berbagi informasi. Karena basis influencer itu jika dimanfaatkan untuk menyampaikan informasi, jadi tidak ada miskomunikasi antara pemberi kebijakan dengan penerima kebijakan, yaitu masyarakat. Jadi kalau kayak gini nih, bola tanggung yang dilemparkan ke masyarakat menjadi bola liar. Jadinya kesannya seperti itu. Jadi sandal jepit nggak masuk kalau kata menurut saya loh, nggak masuk untuk jadi kebijakan di jalan raya. Kalau helm wajib. Jadi kalau helm itu emang wajib buat berkendara walaupun kalian deket. Karena kejadian kayak ini ya, kalimat di media sosial ini apes itu tidak ada di kalender cuy. Tanggal apa tuh, hari apa tidak ada di kalender. Jadi dengan kita menjaga diri kita sendiri, kita juga membantu menjaga diri orang lain. Jadi kurang lebih gitu cuy. Jadi pendapat saya terkait mobil incar yang pertama, oke, saya setuju. Penindakan e-tilang selama dia transparan dan yang lainnya juga berlaku untuk kepolisian yang juga melakukan kesalahan, juga dikasih wewenang teman-teman masyarakat melaporkan. Jangan ada hashtag kembali percuma lapor polisi, jangan. Karena dengan seperti itu ada cross and check antara masyarakat dan polisi. Polisi memberlakukan SOP sesuai dengan aturannya. Ketika ada oknum teman-teman polisi yang melakukan kesalahan, teman-teman masyarakat diberikan kesempatan untuk melaporkan tindakan sesuai dengan apa yang dilakukan kesalahannya. Gitu cuy. Jadi kalau mobil incar jalan, kita juga incar juga. Jadi bisa melaporkan jika ada salah satu oknum melakukan kesalahan seperti tilang yang raja tilang yang tidak sesuai dengan aturan atau gimana, itu bisa menjadi. Atau teman-teman polisi tidak pakai helm, atau teman-teman polisi ada yang motornya pakai knalpot brong atau ini apa namanya, spionnya kecil. Jadi ada cross and check antara keduanya. Jadi mobil incar sepakat kita, kalau saya sepakat jalan tidak apa-apa, tapi dengan catatan jika ada teman-teman dari kepolisian yang juga melakukan kesalahan yang sama, teman-teman masyarakat diberikan kesempatan untuk melapor dan diberi tindakan untuk teman-teman polisi yang melakukan kesalahan. Oke ya, itu yang pertama. Yang kedua terkait sandal jepit, saya rasa tindakannya adalah sebatas teguran, tidak sampai ke penindakan tilang. Sepengetahuan saya seperti itu. Jika ada yang salah minta tolong dikoreksi, atau saya diundang ke teman-teman kepolisian untuk meliput terkait kebijakan tersebut. Saya siap untuk hadir untuk itu. Jadi bisa saling memberikan informasi terkait pemberlakuan incar terhadap sandal jepit. Jadi sama-sama adil, informasinya juga bukan bola tanggung yang dilempar ke masyarakat menjadi bola liar, akhirnya menjadi bumerang buat semuanya. Oke, jadi kurang lebih seperti itu terkait Suramadu Seru.
ngobrol seru suramadu. Jadi untuk hari ini kita bahas sandal jepit. Untuk minggu depan mau bahas apa, kita lihat minggu ini boomingnya apa, kita coba bahas. Saya berharap dengan ini ada media buat saya juga belajar, saya juga bisa membantu teman-teman untuk bersuara, karena pada hakikatnya bersuara yang baik lebih baik daripada diam. Jadi kita berinteraksi satu dengan yang lainnya, memberikan informasi satu dengan yang lainnya. Jadi tidak ada miskomunikasi antara aku dan dia. Oke cuy, mantap nggak tuh kalimat penutupnya? Oke, kurang lebih seperti itu yang bisa saya bagikan untuk sore hari ini. Semoga informasinya bermanfaat. Tetap tenang, jangan terpancing emosi, jangan memberikan bola liar terkait apapun sesuatunya yang belum pasti. Jadi tidak menjadi bumerang buat diri kita sendiri, tidak menjadi bumerang buat siapapun. Jadi kita sama-sama jaga informasi apapun yang kita terima, kita cross and check terlebih dahulu. Jangan asal share, kita sharing dulu sebelum kita sharing. Oke, kurang lebih seperti itu yang bisa saya bagikan cuy di sore hari ini, tepat 20 Juni 2022 jam 5:15. Saya akhiri video kali ini dan saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu, bahagia selalu, dan kita ketemu di video selanjutnya.